so much. Okay, well, good evening, everyone. Good evening, Sister Marisa and friends. Okay, Good evening. Good evening. all right. So thank you so much for joining our class. And yeah, today we will study or we will have a new topic. Anyway, in this case, for a half minute, you will focus on my speaking. I want to explain about this lesson for our the next meeting, day 18. Pertemuan yang ke-18. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan. Okay, wait. Wait. Okay, so welcome partners, day 18 interview with 5W plus 1H. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya interview atau tanya jawab. Today's goal, able to use a question word in our conversation to make it more interesting and longer. Bisa menggunakan question word dalam conversation supaya membuat lebih menarik dan lebih lama. Nah, teman-teman semuanya, ini judulnya kan interview atau wawancara ya. Padahal kita akan membahas tentang yang namanya question word. Ya, karena belajar question word itu juga fungsinya untuk interview. Perlu saya jelaskan kembali. Dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya pertanyaan seperti bahasa Indonesia. Sedangkan pertanyaan sendiri itu dibagi menjadi beberapa hal, beberapa cara. Tapi yang sering terjadi, yang sering digunakan adalah dua kalimat pertanyaan. Satu, yang namanya interrogative question. Yang kedua namanya question word. Nah, kalau interrogative question itu adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa yes or no. Kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa yes or no. Contoh, do you speak English? Yes. Enough. Cukup. Jawaban dia sudah cukup. Oh, saya paham dia berbicara bahasa Inggris. Do you speak Chinese? No. Oh, dia tidak berbicara bahasa Cina berarti. Oke, itu namanya kalimat interrogative question. Kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa yes or no. Nah, sedangkan kalau interrogative question itu berbeda dengan yang namanya kalimat question word. Kenapa? Question word itu adalah definisinya question word. Question word itu adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Oke, di sini saya terangkan kembali bahwa question word adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Kita lihat di sini. Oke, question word. Nah, saya ulangi sekali lagi. Question word adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Kenapa kok informasi? Contohnya seperti ini. Ada pertanyaan. What are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Berarti di sini itu dia butuh informasi apa yang sedang saya lakukan. What are you doing? Jawabannya I am teaching English. Oh, berarti dia informasinya adalah saya sedang belajar bahasa Inggris. Maka berbeda dengan yang namanya interrogative question. How to interview, bagaimana cara mewawancarai. Oke, bagaimana cara membuat kalimat tanya. Untuk bisa melakukan interview, wawancara atau bertanya, kita harus bisa membuat pertanyaan. Kita harus bisa membuat pertanyaan yang baik dan tepat. Maka kita membutuhkan berupa 5W dan 1H, yaitu
5W1H ini kalimat tanya ya. Oke. Sebenarnya jumlahnya itu bukan 5W1H, tapi 8W1H. Yang 3 mungkin akan dipelajari di meeting berikutnya atau di level berikutnya. Yang pasti sih di level berikutnya, karena meeting ini tidak ada, meeting selanjutnya tidak ada yang 3 itu. Nah, polanya berupa question word, to be, complement, verb, noun, atau phrase. Nah, seperti itu polanya seperti ini. Nanti saya jelaskan ulang polanya. 5W1H itu apa aja sih? 1, what. What itu artinya apa? Ya. What itu artinya apa, bukan apakah, tapi apa. Contoh, what do you like about your album? Apa yang kamu suka dari albummu, tentang albummu. Bukan apakah. Kalau apakah yang kamu suka dari album kan nggak enak. Karena saya sering menjumpai what itu bermakna apakah. Oke. Dalam translate Indonesia pun juga sama. Kalau apakah itu berarti kalimatnya kalimat interrogative question. Tapi kalau misalnya what itu biasanya kalimatnya kalimat tanya, question word. Kemudian why itu mengapa, who itu siapa, when itu kapan, where di mana, how itu bagaimana. Nah, teman-teman, untuk what nanti akan saya jelaskan dan sebagainya itu ada 5 ya. Terus yang 3 itu apa yang belum? Nah, wait yang 3 itu adalah 1, whom. Whom itu digunakan untuk objek person. Nah, terus yang kedua itu untuk which, artinya yang mana, which. Yang nomor apa namanya? Yang nomor 3, ya, nomor 8 berarti ya, itu whose, milik siapa. Oke, milik siapa, whose, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya bisa fokus ke sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ah, kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Question word. Question word definisinya adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Nah, teman-teman semuanya, polanya adalah form itu pola berupa question word. KW itu keyword singkatan dari question word. Terus auxiliary kata kerja bantu, baru subjek, terus kemudian baru verb. Kalau ada objek ya dikasih objek, kalau nggak ada objek ya nggak apa-apa. Pertama kita pakai what. What itu artinya apa? What apa? Nah, contoh, what do you like about your album? What will you do at the next concert? Apa yang akan kamu lakukan di konser selanjutnya? What does she eat? Question word. Saya contohkan kata what. What ini sebagai apa? Sebagai question word-nya. Do sebagai auxiliary-nya. Karena dia simple present ya. Kan simple present itu auxiliary-nya kalau nggak do ya does. I don't, you don't, do not kan. Terus she doesn't. Nah, baru you. What do you like? What do you bring? Apa yang kamu bawa? What do you bring? Seperti itu. Nah, tapi kalau subjeknya berupa kalau subjeknya I, you, we, they itu menggunakan do. Tapi kalau she, he, it menggunakan does. Contohnya ini. What does she eat? What does she eat? Apa yang dia perempuan makan? Bukan what do she eat, tapi what does she eat? Nah, kalau tensinya berupa simple present. Kalau future, what will you do? Kalau future kan will kan untuk subjek apa aja. Semua subjek bisa menggunakan will. Bagaimana kalau kalimatnya apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? Oke, contoh kata what. Auxiliary dulu are, baru subjek, you, terus kata kerjanya, baru doing. What are you doing? What am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? What is he doing? Apa yang dia perempuan sedang lakukan? Kenapa kok kita harus menggunakan kalimat question word ini dengan baik dan benar secara pola? Karena kalau sampai teman-teman salah menyebutkan, bisa nggak jadi pertanyaan kalimatnya.
Contoh kalimat what do you bring? What do you bring? Itu apa yang kamu bawa? Nah, kalimat tanya. Tapi kalau kalimatnya menjadi what you bring, nggak ada do you-nya, what you bring langsung. Itu artinya sama, apa yang kamu bawa juga. Tapi itu bukan sebuah pertanyaan. Itu bukan sebuah pertanyaan. What do you eat? What you eat? What you eat bukan sebuah pertanyaan, tapi statement. Kalau kata kalimat statement itu nggak perlu jawaban. Orang statement ya. Oke. Bedanya seperti itu. What you eat is poison. Apa yang kamu makan adalah racun. Seperti itu. Itu pemberitahuan. Nah, tapi kalau menanyakan what do you eat? What are you eating? What you have eaten? Apa yang sudah kamu makan? Seperti itu. Polanya semuanya sama, teman-teman. Polanya semuanya sama, tidak berubah sama sekali. Nah, sedangkan why itu mengapa, alasan. Sama polanya, question word, auxiliary, subject, baru verb. Teman-teman bisa diperhatikan. Nah, did itu simple past ya, berarti ya tensinya. Kalau ada did, kalau bukan do tapi did, berarti dia simple past. What did you make? What did you make that album? Kenapa kamu membuat album itu? Why do you want to perform in Bandung? Kenapa kamu ingin performa di Bandung? Tampil di Bandung. Seperti itu. Dan question word itu tidak hanya untuk kalimat verbal saja, tapi juga bisa untuk kalimat nominal. Contohnya, why are you here? Oke, why are you here? Kenapa kamu di sini? Why are you there? Kenapa kamu di sana? Why are you at my home? Kenapa kamu di rumahku? Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa membedakan kalimat what, why. Nah terakhir what, who. Nah who ini paling berbeda di antara yang lain. Nah who ini polanya tidak menggunakan pola yang di atas. Tapi menggunakan pola sendiri. Who itu polanya who diikuti oleh verb 1 terus tambahkan s atau is. Baru diikuti objek. Kenapa? Karena who itu menanyakan subjek. Who itu menanyakan subjek. Langsung. Contoh, who inspires you to make it? Siapa yang menginspirasi kamu membuat ini? Who supports you in your career? Siapa yang mendukungmu dalam karirmu? Oke, maka di sini tidak menggunakan auxiliary langsung. Who speaks English? Siapa yang berbicara bahasa Inggris? Guys, who is working? Siapa yang sedang bekerja? Hey, who is calling you? Who is calling you? Siapa yang menelpon kamu? Who is calling you? Nah, siapa yang sedang menelpon kamu? Ini berbeda polanya. Seperti itu. Oke. Nah, karena kenapa? Karena subjek itu subjek kapanpun tetap dianggap singular. Makanya menggunakan kata SES. Bukan who inspire you to make it. Nggak pakai S. Who inspire you to make it. Salah. Tetap menggunakan kata who inspires. Pakainya verb SES. Nggak menggunakan verb 1. Oke. Siapa yang membawa handphone? Who brings handphone? Bukan who bring handphone. Siapa-siapa yang membawa handphone? Orangnya banyak ya. Siapa-siapa yang membawa handphone? Who bring handphone? Salah tetap menggunakan who brings handphone. Meskipun secara komunikasi siapa-siapa yang membawa handphone menjadi who bring phone itu bisa, boleh. Itu hanya secara komunikasi saja. Tapi secara grammar tetap salah. Menggunakan who brings phone. Siapa yang ada di sini? Who is here? Itu tepat. Who is here? Siapa-siapa yang ada di sini? Who are here? Secara komunikasi benar, tapi secara bahasa Inggris, secara grammar itu salah. Nah, tapi banyak orang yang menggunakan juga who are here juga banyak untuk mengindikasikan orangnya banyak seperti itu. Ada berapa orang maksudnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang benar itu tetap who is here, tetap itu yang benar. Karena menanyakan subjek berapa jumlahnya juga, intinya hampir sama seperti itu. Cuman orang-orang lebih banyak yang memahami dengan kata who are here daripada who is here. Padahal untuk native speaker sendiri, orang asli sana menggunakan kata who is here. Seperti itu.
Any question everyone? Nah, kalau ada kalimat tanya misalnya, okay, who are you? Siapa kamu? Nah, why do you come here? Kenapa kamu datang ke sini? Why do you come here? Why does your father come here? Kenapa ayahmu datang ke sini? What she works, apakah boleh? What she works, apakah boleh? Oke. Nah, apa yang dia kerjakan ya? Apa yang dia kerjakan? Jawabannya menggunakan yang benar adalah ini saya copy ya pertanyaannya ya, biar teman-teman bisa paham semuanya. Nah, ada yang bertanya, kalimat seperti ini apakah boleh? Ya, ini apakah boleh? What she works sepertinya boleh. Jawabannya salah. Kenapa? Yang benar adalah kan ada subjeknya berupa she, subjeknya. Maka menggunakan what, auxiliary dulu, does, baru si, baru kata kerjanya, work. Gak usah menggunakan s lagi setelah work itu. Kenapa? Karena sudah ada does. What does you work? Seperti itu. Ini yang benar. What she work? Salah. What does she work? Seperti itu. Any else? Oke. Kejawab ya pertanyaannya ya. Ini sudah ada subjeknya ini. Subjeknya ini. Oke. Tapi kalau pertanyaannya siapa yang bekerja menggunakan kata who. Who works? Ini betul. Who works? Siapa yang bekerja? Ini boleh. Who works itu boleh. Karena menanyakan siapa yang bekerja. Oke. Okay. Any else? Sebelum saya lanjut, teman-teman. Kalau nggak ada, sorry, I want to ask you. Yeah, please, Bro Rudy. Who works and who is working is that same? Of course, same. Who works sama kalimat who is working. Ya. Yang berbeda secara makna sama, tapi waktunya yang membedakan. Ini tenses mainnya. Who works itu simple present, who is working itu present continuous. Kalau present continuous bermakna sekarang, berarti siapa yang bekerja sekarang. Oke, who works siapa yang bekerja gitu aja. Di rumahmu siapa yang bekerja? Who works in your home? Di keluargamu siapa yang bekerja? Who works in your family? Saya bisa ganti kalimatnya menjadi who has work. Siapa yang sudah bekerja? Ya. Siapa yang sudah bekerja? Siapa yang akan bekerja? Who will work? Siapa yang akan bekerja? Ini berbeda tenses aja. Oke, bisa difahami, Bro Rudy? Yes, I understand. Okay, good. How about who does work? Okay, nah ini ada kalimat yang sangat menarik nih. Ini saya hapus ya. Ada kalimat seperti ini. Who does work? Siapa pakainya siapa yang melakukan bekerja gitu ya. Who does work? Nah, who does work? Teman-teman, pada dasarnya menggunakan kalimat who works itu aja sudah benar. Tidak usah menggunakan kata who does work. Nah, tapi apakah boleh menggunakan kata who does work? Secara grammar saya belum pernah menemukan ya. Cuman ada pola seperti ini tapi hanya digunakan untuk pola kalimat statement saja. Kalimat statement. Misalnya nih. Ini kan artinya she works, dia bekerja ya. Dia perempuan bekerja. Kalau saya tambahkan menjadi she,
she does work seperti ini. She does work itu artinya dia perempuan sungguh bekerja. Dia itu tidak bermain, tapi dia itu sungguh bekerja. She does work. Does itu bermana sungguh. Oke, bermana sungguh. Teman-teman pernah nggak menjumpai kata seperti ini? I love you. I love you. I love you. I really love you. Saya sungguh mencintai kamu. Tapi ada orang yang mengatakan I do love you. I do love you. Padahal I love you aja sudah benar ya. I do love you. Nah, do-nya ini bermakna sungguh. I do love you. I do love you. Kalau dulu salah satu tutor saya, pertama kali saya belajar bahasa itu dikatakan, berbedanya menggunakan kata I love you sama I do love you itu apa sih? I love you itu bicaranya itu lewat mulut. Tapi kalau I do love you itu cintanya dari hati. Nggak bullshit, katanya gitu. Ya kan sungguh ya, sungguh seperti itu. Padahal kalau secara hatian nggak ada yang tahu seperti itu. Jika katanya she work, do you know Elizabeth? Yes, I know Elizabeth. Elizabeth works. Elizabeth works. Elizabeth bekerja. Are you sure Elizabeth works? Yes, Elizabeth does work. Sungguh bekerja. Nah, seperti itu. Ya. Kalau subjeknya I, you, we, they pakainya do. They do love you. Mereka sungguh mencintai kamu. They do love you. Ya, anytime. Saya hapus ya, teman-teman. Soalnya nanti datanya akan saya kirim ini. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya ada kata when. When itu kapan, where di mana, how itu bagaimana. Nah, when itu kapan. Nah, untuk when, where, how, polanya kembali seperti pola di atas. Menggunakan pola yang ini. Sama. Yang berbeda hanya who aja. Who ini baru berbeda, yang lainnya sama. Kenapa kok berbeda? Karena dia spesial menanyakan subjek. When bermana kapan. When will you be in the movie? When did you make it? When will you go? Kapan kamu pergi? When will you go home? Kapan kamu pulang? When will you go home? Subjek, question word-nya berupa when, auxiliary-nya will, subjeknya you, verbnya go, objeknya home. When will you go home? Kapan kamu pulang? Seperti itu. Kapan kamu pulang? Sama saja. Oke. Okay. When do you go home? Kapan kamu pulang? When do you do? When do you eat? When do you do it? When do you do it? Kapan kamu melakukan itu? Kapan kamu melakukannya? When do you do it? Where, di mana? Where will you next concert take place? Kapan kamu berada di, harusnya be ya. Where do you want to enjoy your vacation? Di mana kamu ingin menikmati liburanmu? Maksudnya itu kemana? Oke, okay? Di mana? Where will you go? Where will you? Where question word will auxiliary, you subject, go verbnya. Where will you go? Kamu pergi kemana? Oke, okay, kamu akan pergi kemana? Where will you go? Kemana kamu akan pergi? Nah, where will you go? Seperti itu. Where will you go? Kamu akan pergi kemana? Kemana kamu akan pergi? Jawabannya tetap sama. Where will you go? Jangan kebalik. Kamu akan pergi kemana? You will go where? Kebalik ya. Wordnya di belakang. Salah gitu. Oke. Okay. Karena saya jumpai teman-teman awal pertama kali saya belajar bahasa Inggris dulu, teman-teman saya menggunakan bahasa Inggris yang salah. Pokoknya di Pare itu kalau ada bahasa Inggris yang lucu, kita ketawa sebagai orang yang bisa gitu. Tiba-tiba ada pendatang baru belajar bahasa Inggris pede, saya suka pedenya. Cuman salahnya itu yang lucu, ada teriak, bro, naik sepeda itu diteriakin, bro, what are you doing? I'm cycling, saya sedang bersepedahan. You will go where? You will go where? Kamu mau pergi kemana? You will go where? Harusnya kan where will you go? Gitu.
Ini dibalik bahasanya. You will go where? Aduh, orang kamu Inggris itu ya lucu-lucu itu. Itu secara grammar memang salah, baik secara komunikasi juga salah. Nah, yang benar tuh kalau nanya kalimatnya, oke, where will you go, bukan you will go where. Tapi kalau ada orang yang menggunakan kata seperti itu, orang paham. Tapi salah bahasanya, seperti itu. Kayak bahasanya orang Timur, orang Indonesia Timur sama orang Jakarta lah ya. Saya dulu pertama kali punya teman dari Sulawesi. Oke, tapi apa namanya sudah pindah ke beberapa kota dan provinsi. Jadi bahasa Sulawesinya sudah kecampur dengan bahasa Manado, bahasa Papua dan sebagainya. Nah, kalau bahasa kita yang kapan kita dengar itu kan tolong pintunya ditutup. Tolong pintunya ditutup. Itu bahasa kita ya, secara bahasa Indonesia yang umum digunakan. Tapi bahasanya berbeda. Mungkin karena apa namanya berbeda daerah, jadi berbeda. Mereka teman saya nggak bilang tolong pintunya tutup, tidak. Waktu itu saya lagi main-main di pos satpam, terus dia bilang pintunya ketutup gerbangnya, terus bilang, bro, itu kamu punya pintu kasih tutup. Itu kamu punya pintu kasih tutup. Itu kalau ditranslate bahasa Inggris bingung loh itu. Iya. Siapa yang bisa mentranslate kalimat seperti itu? Itu kamu punya pintu kasih tutup. Kalau ditranslate, saya nyerah, saya suruh translate. Dan kalau ditranslate pun juga orang Inggris juga bingung. Oke. Okay? That you have a door, be closed. Bingung mereka. Just say, please close the door. Enough. Tapi itulah aneka ragam orang Indonesia. Secara bahasa saya bisa memahami. Teman saya mengatakan, itu kamu punya pintu kasih tutup. Awal-awal memang saya nggak paham. Awal-awal saya nggak paham. Tapi ketika dia sering ngomong dibolak-balik seperti itu, saya jadi paham. Bahkan saya tahun 2013 sampai 2015 itu saya sering menggunakan kata seperti tercemar bahasa saya. Saya jadi ikut-ikutan pakai gunakan seperti itu. Dan saya suka, saya menikmati waktu itu. Cuman sekarang kalau saya menggunakan bahasa seperti itu, keluarga saya dan orang terdekat saya juga bingung seperti itu. Nah, secara grammar memang itu salah ya. Tapi secara komunikasi benar dan saya paham. Seperti itu. Ibarat kata ada bahasa formal, ada bahasa informalnya. Kata how sendiri memiliki arti bagaimana, cuman how di sini bisa ditambahi dengan kata yang lain. Contoh, how do you enjoy your holiday? Bagaimana kamu menikmati liburanmu? How did you make your art? Bagaimana kamu membuat senimu? Oke. Okay? How did you make it? Bagaimana kamu membuat ini? How do you make instant noodle? Bagaimana kamu membuat mie instan? Perhatikan how itu kan bagaimana, cara, menanyakan sebuah cara. Ada verb of manner. Ya, cara. Nah, okay, wait. Nah, teman-teman di sini juga how di sini bisa digunakan dengan cara yang lain. Mungkin ditambahkan kata how long will you stay in Pare? Ditambahkan kata hilang nih. Mungkin ditambahkan kata how long ya. How long berarti bukan bagaimana panjang tapi seberapa lama. Long. How long will you stay? Will you stay in Pare? Berapa lama kamu tinggal di Pare? Berapa lama kamu akan tinggal di Pare? How long will you stay in Pare? Itu juga boleh. How old are you? Nominal sentence. Seberapa tua kamu? Maksudnya umurmu tuh berapa? Okay, how old are you? Terus how much? Berapa banyak? How much? Okay, how much do you buy it? Berapa banyak kamu beli ini? Maksudnya tuh how much do you buy it? Maksudnya itu berapa harganya? Oke, kalau harga itu biasanya how much. Kalau jumlah biasanya how many. Itu jumlah yang bisa dihitung pakainya how many. Contoh, how many cars do you have? Berapa banyak mobil yang kamu punya? How much sugar? How much sugar?
do you have? Boleh. Berapa banyak gula yang kamu punya? Oke, itu boleh. How much? Seperti itu bisa ya. Itu untuk yang how. Ya, bisa ditambahkan sendiri. Oke. Any question everyone? Oke, itulah penggunaan apa namanya tentang when. Kemudian ada ini semuanya teman-teman bisa menggunakan untuk question word keseharian juga boleh. Ini pun tidak hanya untuk dibuat untuk kalimat verbal, tapi nominal juga bisa. Bebas. Any question? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, langsung kita ke breakout room, lanjutkan materinya. Jadi teman-teman menggunakan question word itu memang harus pas. Oke. Sama di sini dengan ada pertanyaan juga di sini. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan kata imagine your idol. Oke, imagine your partner is your idol. Bayangkan pasanganmu adalah idolamu. So you have to ask questions in an interview dan kamu harus menanyakan pertanyaan, memberikan pertanyaan untuk interview wawancara, ask anything you wanna know using question word atau menggunakan yang ini, nanya who is your idol? Why do you like him or her? What do you want to do if you meet your idol? Nah, teman-teman nanti di breakout room membuat pertanyaan seperti ini. Tanya ketika dia teman-temannya berhasil untuk menceritakan sesuatu, teman-teman harus nanya. Teman satunya berusaha untuk menjelaskan dengan belajar speaking, teman yang mendengarkan berusaha untuk nanya untuk mengimprove meningkatkan question word-nya, belajar. Ya 1-2 pertanyaan nggak masalah lah seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan chat topik ini atau bisa menggunakan kalimat why do you study English? Why do you study English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? What is the function? Fungsinya untuk apa? Seperti itu. Di breakout room, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai topik untuk hari ini. Question word, tanya jawab ya. Okay. So we will study about that in our breakout room. Nanti kalau setelah breakout room selesai, kalau ada pertanyaan silakan. Breakout room akan saya tutup 10 menit sebelum jam ya. Nanti supaya tahu ada teman-teman yang mau nanya, saya persilakan. So everyone, let's we go to our topic today. Yeah. Here we go. Please welcome to our breakout room.
Okay, check. All right. Wait, guys. Okay, well, everyone, thank you so much. Anyway, is there any question so far about the lesson this evening? Okay, no questions. So thank you so much. If you have any question about our next class, ya untuk kelas selanjutnya, saya mengingatkan kembali, silakan yang mau masuk ke basic 2 ya, yang ke level berikutnya. Kemudian untuk kelasnya terbagi menjadi 3, ada reguler, private, dan webinar juga. Nanti kalau ada kekurangan atau less confirmation, just contact the admin in our group. Okay, so thank you so much for this evening. After this, I will send the file of the lesson today in our group. So I am Boreski from Speaking Partner. Back to you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi